kembali lagi di Super Moms. Ini merupakan podcast episode ketiga dari mamapapa.id. Di episode kali ini, kita akan menceritakan tentang perjuangan Mama Namira bertemu dengan para mama yang mengalami hal yang sama. Bahkan Mama Namira membuat komunitasnya juga loh. Penasaran kan? Yuk kita dengerin ceritanya. Moms, Monda nih sama suami kita pengen denger juga. Kan udah berjuang banget sampai keadaan yang sekarang ya. Mungkin orang tua yang di luar sana tuh juga butuh inspirasi. Kita pengen tahu Moms Monda dan suami nih untuk menumbuhkan semangat baru terus tiap hari. Tadi kan udah stres gitu ya. Mungkin suami juga nyimpan stresnya beda lagi gitu loh. Apa yang kalian lakukan untuk akhirnya bisa survive sampai 3 tahun? Kebetulan aku sama suami tuh tipe yang kayak temen sih, maksudnya bercanda gitu. Terus untuk stresnya dia lebih dukung aku. Misalnya kayak aku pengen terapinya di sini dan dia dukung gitu. Tapi aku harus kasih penjelasan dulu kenapa aku mau terapi di situ. Aku mau dokternya yang ini karena menurut rekomendasi teman-temanku di situ bagus. Nah, dia harus kasih reason sih, maksudnya kenapa bisa pindah gitu. Yang kemarin kenapa kayak gitu sih. Kita sama sekali nggak pernah main salah-salahan gitu kan. Mungkin kamu sih dulu lagi lagi hamil makanya nggak bener apalah kayak gitu. Kita bener-bener udah terima banget. Dan mungkin juga si suamiku tuh karena adiknya ada cerebral palsy ini, jadi dia udah tahu bagaimana mengkondisikan dirinya sebagai orang tua karena dia melihat mamahnya. Tuh sih support systemnya dia tuh oke banget menurut aku, yang gak pernah ninggalin. Maksudnya kayak di saat aku sedih malam-malam tuh kan pasti ya, saat aku baby blues apalagi gitu kan, dia tuh kayak bener kenapa ya udah gitu, nanti kita cari solusinya gitu. Tuh jadi pengen nangis. Inget-inget itu yang bener-bener ngelihat anak di tengah-tengah kita tuh yang kita harus apa gitu. Ya udah kita nanti konsultasi. Toh dokter-dokter di Indonesia juga canggih-canggih kok kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak lebih menenang gitu. Dan aku juga tipe yang cengeng banget kan zaman dulu. Nah setelah adanya Oro ini kayak manusia tuh kayak dibagi dua, entah jadi stres atau malah jadi kuat banget. Nah menurut aku malah jadi kayak kuat banget gitu. Sampai sekarang tuh kayak jarang banget nangis gitu. Kayak masalah yang kecil datang tuh kayak lo belum ada apa-apa. Ibaratnya kayak gitu. Nah mungkin itu juga yang mendorong akhirnya berani untuk lebih speak up. Nah ya, dan aku berani kayak nge-share karena awal-awal tahu Aurora itu aku bingung harus kemana, harus gimana gitu kan, nyari informasi kemana. Selama aku hidup, aku nggak pernah tuh dapet teman yang anaknya spesial dan berita apapun. Aku taunya cuman sebatas kayak Down syndrome, udah selesai gitu kan, atau nggak autis. Nah pas dapet Aurora yang craniosynostoses, brain atrophy, microcephaly, terus ditambah delay perkembangannya, ditambah harus terapi, harus yang kranionya harus dibuka kalau misalnya otaknya berkembang tapi tempurungnya masih stay segitu, harus dibuka. Yang kayak gitu-gitu aku harus temuin siapa sih gitu kan. Bahkan cerita ke sahabat sendiri juga belum tentu ngerti, cuman iya mereka juga bingung harus info apa lagi gitu kan. Jadi ya kita survive sendiri gitu, kayak nyari-nyari. Ternyata setelah aku share beberapa sakitnya Aurora dan fisioterapinya Aurora itu banyak banget yang sama seperti seperti Auro. Iya, mulai tanya-tanya gitu kan. Saat mulai terapi juga kayak masih shock gitu. Gue ada di sini yang seharusnya gue nganterin anak gue ke TK atau ke playground gitu kan. Ini aku harus ada di tempat fisio gitu yang ada alat-alatnya, gue ada guru-gurunya dengan berbagai macam anak-anak dengan diagnosa yang berbeda-beda kan. Lalu itu juga yang membuat akhirnya ngumpulin beberapa ibu-ibu. Iya, itu juga sih. Sesi sharing. Benar-benar. Saling nguatin. Nah itu prosesnya gimana Mbak? Ya setelah aku sharing diagnosa Aurora lewat sosial media. Lewat sosial media, terus suami agak masih shock sih. Kamu ngapain gitu nge-share kayak gini gitu. Tapi aku mikir loh kenapa gitu kan. Aku juga nge-share bukan yang Aurora lagi menderita atau apa kan, anaknya happy aja gitu. Apa aja sih yang udah kita lakuin gitu kan. Atau aku tidak menggurui siapapun kan. Aku cuma sharing apa aja yang udah aku lakuin dari Aurora lahir sampai yang waktu itu kurang lebih masih setahun gitu kan. Terus feedbacknya banyak tuh ya. Iya, langsung masih pada nanya tuh teman-teman. Karena aku bener-bener masih keep banget sih, karena mau jelasin ke orang kayak masih panjang
gitu ya yang harus dijelasin gitu. Sampai pertama ya itu support keluarga dulu yang benar harus dikuatin dulu kan, karena kalau si oma sih lebih ke sedih ya cucunya ada sesuatu gitu, tapi akunya runtuh kayak kasihan Aurel sih. Kalau aku sedih tuh dia ngerasain lebih kayak cranky atau kayak gimana gitu, kayak udahlah aku happy aja gitu kan ya, ke mall ya udah gitu kan, main-main gitu. Pas setelah share beberapa baru deh kayak ada yang di direct message Instagram untuk nanyain Aurora detailsnya sih. Mungkin ngalamin hal yang sama Dan butuh informasi juga dan butuh support juga gitu. Nah, mulai berkumpul itu gimana tuh caranya ngumpulin akhirnya mereka, yuk kita ketemu yuk. Pertama mau ketemu 1, 2, 3. Ngumpul cantik lah ya. Ngobrol-ngobrol cantik, kayak ngobrol. Gak semuanya diagnosanya sama sih, tapi rata-rata delay perkembangan, yang rata-rata yang gizinya kurang. Jadi masih satu dokter sebenarnya. Dari Dwi Putro, Hardiono, Dokter Clara, banyak banget yang bisa di-share. Dan kalau di Jakarta kan itu aja gitu ya, dokter yang favorit kita lah gitu. Jadi sekarang udah sering berkumpulnya tuh weekly, monthly atau nggak dijadwalin? Awalnya sih maunya per bulan, jadi aku bikin grup WhatsApp, di situ masih 15 orang dan rata-rata ya di Jakarta. Akhirnya aku ketemu pertama kali di daerah Cilandak, satu sama lain belum kenal sama sekali, bahkan silsilah ini temennya si ini tuh nggak ada gitu. Cuma kenalnya dirimu aja. Nggak, maksudnya kita satu sama lain tuh nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Jadi pas datang siapa ya masih gitu. Karena tahu foto-foto aja kan di Instagram atau WhatsApp gitu. Udah deh, mulai dari situ aku mulai sharing ke Instagram lagi gitu kan. Jadi aku ngumpulin ibu-ibu ini, kita sharing info, sharing nguatin satu sama lain kayak gitu-gitu. Mereka happy banget, pulang-pulang tuh ceria, kayak malah makin seru kan di grup. Oh yang ini ya, ini gitu. Terus bapak-bapaknya juga ketemu, karena kan bapak-bapak tuh juga butuh tahu kondisi anak-anak yang lainnya gitu, yang spesial juga gitu. Jadi nggak cuma anaknya aja nih, di luar juga ada kok gitu. Jadi sekarang udah berapa orang? Sekarang udah hampir 50. Wow. Pengennya sih interaksi terus ya, jadi kita bener-bener supportnya tuh nggak hanya dari materi gitu kan, jadi lebih ke anaknya, misalnya masuk UGD, kita yang cepat sembuh itu udah bentuk support banget gitu. Terus kita suka kirim-kirimin bingkisan kayak cemilan atau makanan gitu, karena kan ibu yang lagi di UGD tuh belum sempet makan atau kayak support sesimpel itu tuh mereka tuh ngerasa dihargai banget gitu. Wah, menginspirasi sekali ya cerita dari sisi Mama Namira. Kira-kira apa saja ya yang akan dibahas mamapapa.id berikutnya? Yang pasti akan semakin menarik dan menginspirasi kita semua. Tunggu di episode selanjutnya ya.